Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ananda, mahasiswa semester 8 program studi ilmu pemerintahan di Universitas Terbuka. Dalam video kali ini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Nagari Balai Tangah, yang mana saya sudah melakukan observasi serta wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan proses pelayanan administrasi kependudukan di Balai Tangah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya salah satu fungsi utama pemerintah itu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Salah satu bentuk pelayanan itu adalah tentunya pelayanan administrasi kependudukan, di mana proses administrasi kependudukan ini merupakan yang banyak diakses oleh masyarakat karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari seperti kesehatan, pendidikan, dan usaha, mencari kerja, atau hal-hal lainnya termasuk kematian. Nah, dalam hasil penelitian saya tersebut, saya menemukan 3 masalah utama terkait dengan proses pelayanan di Nagari Balai Tangah, yaitu yang pertama yaitu masalah ketepatan, masalah waktu, di mana dalam proses pengurusan ini belum ada kepastian waktu. Hal ini berkaitan dengan adanya administrasi yang dibawa oleh masyarakat yang tidak lengkap atau tidak adanya pejabat berwenang berada di tempat. Nah, yang kedua yang saya temukan yaitu masyarakat tidak memahami, tidak mengetahui betapa pentingnya administrasi kependudukan, di mana masyarakat hanya mengurus administrasi kependudukan pada saat-saat kejadian-kejadian khusus. Misalnya pada saat dibutuhkannya surat keterangan miskin untuk mendapatkan beasiswa segala macamnya, tetapi mereka tidak tahu apa-apa saja syaratnya. Nah, berikutnya yang saya temukan yaitu pelayanan itu masih didominasi oleh sistem tatap muka, yang mana dokumen fisik masih diutamakan dan belum ada pelayanan digital, atau memang sudah ada pelayanan digital tetapi mungkin masih semi digital. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka saya mencoba menganalisa dengan teori SERVQUAL yang dibawa oleh para suraman beserta rekan-rekannya. Nah, di mana dalam proses analisa saya menggunakan teori SERVQUAL tersebut, itu ada 5 aspek yang diteliti. Yang pertama yaitu bukti fisik, yaitu sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan. Dalam penelitian ini, bukti fisik yang saya temukan itu sudah cukup baik karena memang pelayanan di Nagari Balai Tangah sudah didukung oleh komputer, printer, dan layanan internet. Yang kedua itu keandalan, yaitu kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan secara tepat dan konsisten. Nah, pada aspek ini masih ditemukan kendala karena waktu penyelesaian pelayanan belum selalu sama bagi setiap masyarakat. Nah, itu tergantung dari kelengkapan persyaratan dan ada tidak pejabat berwenang untuk menandatangani dokumen di tempat. Yang ketiga yaitu daya tanggap, yaitu kesediaan aparatur dalam membantu masyarakat dan memberikan layanan dengan cepat. Secara umum, aparatur telah berupaya melayani masyarakat dengan baik, namun masih terdapat kendala ketika jumlah pemohon itu meningkat. Nah, yang keempat yaitu jaminan atau kepastian pelayanan, yaitu kemampuan aparatur memberikan rasa percaya dan kepastian kepada masyarakat. Nah, pada aspek ini memang masih diperlukan peningkatan, terutama dalam memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan dan waktu penyelesaian pelayanan. Sebenarnya di kantor Nagari sendiri sudah ada itu pemberitahuan berupa spanduk
bagaimana proses pelayanan dan apa saja yang persyaratan yang harus dibawa oleh masyarakat serta berapa lama waktu proses. Namun memang di lapangan masyarakat itu banyak yang tidak mengerti atau tidak tahu apa-apa saja persyaratan dalam mengurus administrasi kependudukan. Berikutnya itu empati. Nah, yaitu perhatian dan kepedulian aparatur terhadap kebutuhan masyarakat. Aspek ini sudah terlihat melalui upaya aparatur dalam memberikan pelayanan dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pengurusan administrasi tersebut. Nah, kemudian saya juga melakukan analisa dengan prinsip good governance, yaitu efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat. Nah, dari hal tersebut, dari berbagai hal tersebut yang saya temukan dalam proses penelitian, maka saya menawarkan solusi inovatif, yaitu Nagari Digital Service, yang mana Nagari Digital Service ini yaitu pelayanan berbasis digital yang sudah difahami oleh masyarakat banyak, itu menggunakan layanan WhatsApp Nagari. Nah, yang mana pada proses ini dilakukan masyarakat yang ingin melakukan pengurusan administrasi kependudukan dapat berkonsultasi terlebih dahulu melalui WhatsApp Nagari tersebut, menanyakan apa-apa saja persyaratan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan, misalnya surat keterangan domisili, yaitu berupa KTP dan KK yang dibawa terlebih dahulu, atau dalam pengurusan surat pindah kependudukan, apa-apa saja syaratnya itu bisa dikonsultasikan melalui WhatsApp Nagari, yang nanti pihak operator Nagari akan melakukan pemberitahuan kepada masyarakat terkait persyaratan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan tersebut. Nah, berikutnya ada itu menggunakan Google Form, di mana masyarakat memasukkan dokumen-dokumen yang diminta oleh masyarakat, oleh pihak Nagari, untuk kemudian diverifikasi oleh operator Nagari apakah sudah lengkap atau belum. Nah, jadi dalam proses ini masyarakat cukup mengirimkan dokumen digital melalui Google Form untuk diverifikasi oleh pihak Nagari, yang kemudian nanti jika ada kekurangan, maka nanti pihak Nagari akan memberitahukan melalui layanan WhatsApp Nagari. Nah, berikutnya setelah semua dokumen terlengkapi atau tercukupi, maka nanti pihak Nagari akan menerbitkan surat administrasi kependudukan yang diurus oleh masyarakat. Nah, untuk hasilnya masyarakat bisa datang langsung mengambil secara langsung ke kantor Nagari, atau nanti bisa dikirimkan juga dokumen digitalnya kepada masyarakat melalui WhatsApp Nagari tersebut. Nah, dalam proses implementasinya, tentu ini bukan hanya pihak Nagari saja, tapi seluruh unsur ikut terlibat dalam proses implementasi dari Nagari Digital Service tersebut, yaitu wali Nagari sebagai penanggung jawab, lalu sekretaris Nagari yang akan melakukan koordinasi terkait hal-hal teknis yang ada di Nagari Digital Service tersebut, lalu setiap perangkat Nagari itu juga ikut serta dalam membantu proses Nagari Digital Service tersebut. Nah, tapi ujung tombaknya tetap di sini, yaitu operator Nagari yang memang harus tanggap dan sigap dalam melihat alur masuk dari WhatsApp Nagari, apa saja yang ditanyakan oleh masyarakat. Nah, kemudian BPRN serta KAN dan masyarakat itu sendiri. Maka memang ini dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk melakukan kerjasama untuk melancarkan proses Nagari Digital Service tersebut.
Karena ini memang mengacu kepada prinsip good governance tadi terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Ini memang sangat membantu sekali, sangat membantu. Kenapa sangat membantu? Karena di sini masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor wali nagari yang apabila kekurangan bahannya bolak-balik dan itu sangat memberatkan dalam sisi ongkos. Nah, kemudian untuk pejabat yang berwenang untuk melakukan tanda tangan itu pun bisa menggunakan tanda tangan digital. Nah, ini kan memang sangat membantu bagi masyarakat. Nah, mungkin dalam video singkat ini hanya itu yang dapat saya paparkan. Video ini merupakan salah satu rangkaian tugas dari mata kuliah saya, yaitu manajemen pelayanan umum, yang mana tugas 1 dan 2-nya berupa penelitian dan tugas 3-nya yaitu membuat video ini. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.